Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan. Mari kita mulaikan pada sore hari ini. Kita naikkan satu pujian kudus Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri.
Sebagai wujud cinta kami kepada Tuhan, lewat kesempatan pada sore hari ini, kami boleh datang untuk menyembah Tuhan. Kami boleh datang untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan biarlah apa yang kami kerjakan pada sore hari ini boleh berkenan dan menyenangkan hati daripada Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau melawat setiap kehidupan kami, sehingga iman kami akan semakin bertumbuh, iman kami semakin dewasa, dan pengenalan kami akan Tuhan semakin nyata. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Untuk itu kami menyerahkan hamba-Mu yang saat ini telah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doa maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah semua di dalam pengurapan dari Roh-Mu yang kudus menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyalurkan berkat Tuhan bagi sidang jemaat yang hadir pada sore hari ini. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini. Tuhan jaga lindungi sertai mereka semuanya. Segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak dan patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Agar Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, hingga berkat ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami pada sore hari ini. Berkati gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya agar nama-Mu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami. Kami buka ibadah kami sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Shalom. Selamat datang yang baru datang. Mari kita tetap memuji Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian di setiap nafas.
Amin. Kita akan mengikuti Tuhan selamanya sampai pada batas akhir, sampai kita dipanggil Tuhan atau sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Sebelum itu kita akan pujikan satu pujian, penuhi sekarang. Sekarang
Bapa yang kudus, yang kami sembah di dalam nama Yesus, kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih buat kasih kemurahan-Nya anugerahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat malam hari ini Tuhan, kami boleh berada di tempat kudus untuk memuji memuliakan nama daripada Engkau Tuhan, supaya setiap puji-pujian yang kami persembahkan bisa berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan yang menerangi setiap langkah-langkah perjalanan hidup kami Tuhan. Supaya kami hidup di dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Biarlah Tuhan untuk selalu membentuk kehidupan kami sesuai dengan rencana dan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau persiapkan kehidupan kami, layakkan untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh membentuk kehidupan sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, supaya menjadi teguh di hadapan Engkau Tuhan, mempunyai iman yang teguh tidak goyah Tuhan, supaya setiap firman yang disampaikan Tuhan dia tertanam di dalam kehidupan hati mereka Tuhan, dan boleh melakukan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan bila ada kuasa kegelapan roh setan, roh iblis Tuhan yang masih mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu pada saat malam hari ini Tuhan, kami berseru memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir dari ruangan ini maupun dari dalam hati pikiran kami. Biar kuasa Allah sendiri Tuhan yang memiliki otoritas di dalam pemberitaan firman-Mu pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami, dan kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena kebenaran dan peran Tuhan, malam ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, dan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan yang sanggup untuk menuntun langkah-langkah hidup kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, tema pada malam hari ini yaitu pelaku firman. Mari kita baca di dalam Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 18. Kita baca. Ulangan pasal 30 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga kau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkan kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga kau berkata, siapakah yang akan menyeberangi ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukan. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan luput, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Firman ini memang disampaikan Tuhan pada zamannya Musa, pada zamannya Yosua, pada zamannya Kaleb, Yosua dan Kaleb. Ya. Namun firman Tuhan ini banyak mengatakan yang diulang-ulang itu adalah pada hari ini, pada hari ini, pada hari ini, dan ditutup juga pada hari ini dan berkali-kali. Yang menjadi satu pertanyaan, apakah kata-kata pada hari ini itu bisa berubah atau masih tetap konsisten, yaitu pada hari ini? Saya mempunyai satu keyakinan, Tuhan membuat satu perkataan pasti sudah sangat-sangat benar, dan kata-kata pada hari ini diucapkan kapanpun artinya tetap pada hari ini. Jadi firman Tuhan yang diucapkan kepada zamannya Musa, zamannya Yosua, itu tetap berlaku apabila kita baca malam hari ini. Sebab tetap dikatakan pada hari ini. Jadi bukan pada zamannya Musa dulu, nanti artinya beda. Sehingga firman ini tetap kekuatannya, berlakunya masih tetap sama. Ya. Dan untuk komitmennya kita menangkap firman ini pada zamannya Musa dan zaman kita sekarang ini tetap
sama, yaitu pada hari ini, pada saat kita membaca firman ini, artinya tetap pada hari ini, ya sekarang ini. Firman Tuhan mengatakan, sebab perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Dan nanti saya katakan, Tuhan tidak mungkin memberikan perintah yang tidak mampu kepada orang yang diberi perintah. Itu yang harus kita pahami dulu. Jadi kalau Tuhan memberikan perintah kepada umat yang diciptakannya, tentunya Tuhan tahu seberapa sih umat ciptaan yang diciptakan ini, kekuatannya itu seberapa. Tuhan tahu. Kita tidak mungkin menyuruh anak kita yang berumur 10 tahun mengangkat beban 100 kilo. Tidak mungkin. Kalau kita mempunyai anak umur 10 tahun, Pak, ya kita suruh mengangkat beban 5 kilo, 7 kilo, dan itu. Nah, inilah gambaran kita, inilah yang harus kita mengerti. Kenapa Tuhan mengatakan tidaklah terlalu sukar bagimu. Jadi perintah ini yang kusampaikan pada hari ini tidak terlalu sukar dan tidak terlalu jauh. Tadi dikatakan tidak di atas langit, tidak di seberang lautan. Sebab kalau firman itu di atas langit, nanti argumentasinya seperti ini. Siapa yang bisa naik ke langit? Kalau firman itu jauh di seberang laut, nanti argumentasinya siapa yang mengambil di sana untuk kita perdengarkan dan kita lakukan. Tapi dengan tegas Tuhan mengatakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Ini sudah perintah paten. Gak boleh dilawan, gak boleh diubah, gak boleh diotak-atik. Untuk dilakukan ini udah gak usah, gak mampu, gak kuat, gak bisa, sulit. Dan sebab di atas sudah ditegaskan oleh Tuhan, perintah yang disampaikan kepadamu itu tidak terlalu sukar. Berarti bisa walaupun harus moyo. Tidak terlalu. Memang ada sukar tapi tidak terlalu, kata Tuhan. Berarti kalau kita mau sungguh-sungguh bisa. Nah, dikatakan tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yaitu yakni di dalam mulutmu. Luar biasa. Tuhan mempercayakan kita umat ciptaannya itu untuk memperkatakan firman. Luar biasa. Kemarin sejenak saya memikirkan betapa luar biasanya ya Tuhan mempercayai manusia yang pada dasarnya sulit dipercayai. Ya, kita ngaku saja. Pada dasarnya manusia itu sulit untuk dipercayai, sulit untuk diberikan kepercayaan juga. Karena manusia itu gampang berubah, gampang menyerah, gampang putus asa, gampang tersinggung, gampang marah, gampang kunyit, dan sebagainya dan sebagainya. Itu dasarnya manusia. Itu saya. Tetapi Tuhan mempunyai agenda, mempunyai satu keyakinan. Tuhan mempunyai kepercayaan kepada manusia, yaitu menaruh firman-Nya itu di dalam mulut kita. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu betapa Tuhan itu mempercayai kita, betapa seharusnya kita itu berbicara hati-hati
Ya. Harus berhati-hati. Di dalam Amsal kata hidup dan mati terletak pada lidahmu, pada mulutmu. Nah, ini yang harus kita ulang-ulang terus. Walaupun ini berkali-kali disampaikan oleh para penyampaian firman, tetapi supaya kita terus mengingat, sebab manusia itu gampang lupa. Ya. Apalagi yang sudah usia saya, ya, usianya tuh kita tahu aku dia, terus mulai dengan faktor urus, gampang lupa. Kita harus terus menjaga mulut kita, sebab kita dipercayai Allah ditempatkan firman itu di dalam mulut kita, supaya setiap kita berbicara kita mikir dulu apa yang dikatakan ini firman, 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 dan firman. Ya. Nah, kalau itu terus kita jaga, sebab dikatakan tadi, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan, bukan dimengerti, dilakukan. Nah, kalau kita mengerti ini, ya, kalau kita mengingat pada saat kita emosi, kita marah, malunya, ya, benar-benar kita malu dengan diri kita sendiri. Saya juga sering emosi, walaupun ya sekuat tenaga untuk menjaga supaya tidak meledak. Kadang-kadang juga berbicara, ya istilah bahasa Inggrisnya keperucut, terlanjur bicara. Nah, kalau kita menjaga benar-benar untuk melakukan setiap perkataan ini adalah firman, betapa harus berhati-hatinya kita hidup. Betapa kita harus berhati-hati hidup. Nah, puji Tuhan. Sebab di saat kita dipercayakan oleh Tuhan menempatkan firman-Nya itu di dalam mulut dan hati kita untuk dilakukan, maka di sini ada konsekuensinya. Ingatlah 15 ayat 15. Aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ini konsekuensinya atas firman yang diletakkan pada mulut dan hati kita, yaitu hidup keberuntungan atau kematian pada kecelakaan, atau mati yang mencelakakan, yaitu mati yang tidak masuk ke dalam rencana Tuhan. Ini hasil dari apa yang akan kita lakukan terhadap firman yang kita letakkan di dalam mulut, yang diletakkan Tuhan di mulut dan hati kita. Tujuannya ini, apabila kita lulus untuk melakukan, maka hasilnya hidup keberuntungan, hidup dan keberuntungan di dunia untuk, di alam kekekalan untuk tetap hidup. Dan penjabarannya tadi kita baca di dalam ayat 16 sampai 18 itu. Itu penjabaran. Sehingga dikatakan 18 tadi, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini. Tetap dikatakan pada hari bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lagi kumpul di tanah, kemana kau pergi menyeberang sungai Yordan. Pasti. Jadi untuk mendapatkan hidup keberuntungan maupun mati pada kecelakaan itu pasti. Sebab pada hari ini firman Tuhan disampaikan dan firman itu tidak mungkin berubah. Nah, sebabnya pada malam hari ini sidang jemaat yang dikasih Tuhan, monggo kita menjaga hidup kita masing-masing sekuat tenaga,
Sebab firman Tuhan tadi mengatakan, yaitu perintah yang disampaikan itu tidak terlalu berat, katanya juga. Kenapa Tuhan mengatakan tidak terlalu berat? Kita bersyukur pada zamannya Musa, Roh Kudus belum menyertai manusia. Tetapi kita bersyukur pada zaman kita ini, Tuhan memberikan Roh Kudusnya untuk menyertai kita yang sanggup untuk menuntun kita, untuk membawa hidup kita itu takut akan Tuhan, taat akan Tuhan, melakukan firman, mengingatkan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi masih enak zaman kita sekarang dengan zamannya Musa. Kita masih diberikan roh yang dahsyat. Dulu itu orang yang tidak taat mati, nggak bisa nyebrang ke Yordan. Nah sekarang kita masih diberikan kesempatan, masih diberi kesempatan untuk berubah, masih diberi kesempatan untuk belajar, masih diberi kesempatan untuk mengoreksi diri, nggak perlu koreksi orang, masih diberi kesempatan untuk menjadi orang yang setia, masih diberi kesempatan untuk menjadi orang yang bisa berbuat sesuatu yang baik. Jadi kesempatan ini bagi kita adalah anugerah. Tergantung bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang dapat mempergunakan waktu. Kata Timotius, pergunakanlah waktu yang ada. Nah, waktu yang ada itu kita isi dengan apa? Apakah dengan waktu yang ada itu kita pergunakan untuk memawas diri, mengoreksi diri, membenahi diri, memicu iman kita dan sebagainya? Atau waktu yang ada ini kita pakai justru untuk hal-hal yang lain? Itu tergantung setiap pribadi masing-masing. Tergantung. Firman Tuhan disampaikan pada hari ini, tetapi tidak bisa firman Tuhan itu menjadi satu paksaan. Tidak bisa. Tuhan itu memberi kebebasan pada sifat kehendak manusia. Bebas, manusia harus menentukan apa. Tetapi Tuhan juga memberikan jalan, memberikan hukum, memberikan perintah dan aturan. Hingga pada hari ini kita diperingatkan kembali dengan kata-kata pasti. Apakah kita akan hidup dengan keberuntungan atau mati pada kecelakaan? Kata-kata kita diperhadapkan, ingatlah itu jadi apa yang sudah kita perbuat selama ini itu harus dikoreksi. Ingat, aku menghadapkan kepada hari ini. Ya, kalau pada hari ini ada seseorang mati, ya pada hari ini itu diberhadapkan Tuhan dengan mengingat apa yang sudah dilakukan oleh setiap manusia. Nah, monggo jemaat Bukit Sion yang saya kasihi, tujuan firman adalah untuk menuntun hidup dalam kebenaran. Setiap hamba Tuhan tidak mungkin di saat menyampaikan firman tujuannya itu untuk memarahi, untuk menyinggung, untuk menyindir kita. Untuk bersama-sama, baik yang menyampaikan saya atau yang mendengarkan, tujuannya sama. Mari kita hidup di dalam kebenaran. Tujuannya firman disampaikan itu untuk mengajak bersama-sama kita membenahi diri, hidup di dalam kebenaran. Mungkin cara saya menyampaikan bisa salah, mungkin cara tafsiran saya bisa keliru, tetapi firman yang kita baca
itu tidak pernah salah dan tidak pernah keliru. Ya, itu yang harus kita pahami. Sehingga seperti apa yang dikatakan Mbak Yanti, nggak perlu melihat siapa yang menyampaikan. Firman yang kita baca ini yang harus kita lihat. Jadi begitu mungkin penyampainya bisa salah, bisa keliru tafsirnya dan sebagainya. Tapi firman-Nya tidak pernah keliru dan sempurna. Nah, Tuhan. Jadi mari pada malam hari ini kita terus membenahi hidup kita. Secara pribadi-pribadi, saya juga berusaha, Anda juga bisa untuk membenahi hidup kita. Ya. Jadi apa yang membuat seringkali kita itu gak mampu menyampaikan itu, melakukan itu? Tadi kan dikatakan bahwa firman yang disampaikan itu tidak terlalu berat. Tapi kenapa banyak orang seringkali itu gagal? Ibrani 4 ayat 1 dan 2. Ini harus kita cari akar permasalahannya. Penyakitnya itu apa? Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 2. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, gagal, yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Yang pertama, karena pemberitaan firman itu tidak berguna. Dianggap aku sudah tahu, aku sudah mengerti, atau mungkin firman itu sudah sering disampaikan, aku sudah hafal, dan sebagainya dan sebagainya. Atau dianggap belum waktunya kamu menyampaikan firman kepada saya, levelnya belum, ya, seperti itu. Ya. Jadi yang dinilai itu penyampainya, bukan firman. Tetapi kalau dinilai itu firman-Nya, pasti setiap firman yang terbaca yang disampaikan itu bermanfaat untuk mendidik, membawa manusia di dalam kebenaran. Nah, itu permasalahannya. Ya, yang kedua, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Tidak bertumbuh. Kenapa? Ya seperti di dalam ulangan tadi. Karena firman yang diletakkan di dalam mulut dan hati kita itu tidak selesai sampai pada tingkat untuk melakukannya. Jadi firman itu hanya cukup diketahui dan cukup, tidak sampai pada pelaksanaannya. Nah, di sini kenapa tidak sampai pada pelaksanaannya? Karena tidak mempunyai niat yang kuat, tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga firman itu seperti suatu perintah yang sangat berat, yang sangat sulit untuk dilakukan. Nah, ini dikatakan bahwa baiklah kita waspada. Waspada itu harus menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, gagal. Karena firman itu dikatakan tadi, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Jadi setiap orang yang mendengar firman belum tentu sampai pada tingkat melakukan, belum tentu. Sehingga firman yang tidak berakhir pada tingkat sampai melakukannya
itu berkategori firman itu masih belum berguna untuk di dalam hidup saya. Sehingga firman itu hanya cukup saya ketahui dan saya mengerti, tidak sampai selesai pada tingkat saya lakukan. Nah, itulah yang dikatakan pemberitaan firman itu tidak berguna. Jadi contohnya begini, Pak Aris, tolong nanti setelah ibadah mengambil sepeda motor di tempat saya, Pak. Siapa? Tahu beritanya, paham, mengerti. Kalau setelah ibadah nanti saya suruh mengambil motor di rumah, tetapi tidak dilaksanakan oleh Pak Aris, sehingga motor itu tetap di rumah saya, nggak diambil. Sehingga perintah saya yang saya sampaikan tadi itu menjadi tidak berguna, nggak berfungsi. Seperti itulah kira-kira penjaga. Gampangnya itu seperti itu ilustrasinya. Nah, sehingga kita pada saat mendengarkan firman tidak diselesaikan pada kelakuannya, maka itu dianggap bahwa firman itu belum berguna bagi kita yang mendengarkan, karena belum selesai. Karena goalnya itu melakukan goalnya. Tidak hanya cukup mendengarkan, tidak hanya cukup mendengarkan pemberitaan firman itu belum selesai. Goalnya itu harus melakukan. Sehingga karena tidak bertumbuh, sehingga karena tidak goal sampai tingkat kelakuan melakukan, sehingga tidak bertumbuh imannya itu. Nah, inilah yang menyebabkan firman itu menjadi benar. Menjadi benar. Nah, sekarang monggo belajar bersama-sama. Saya belajar, Anda yang mendengarkan juga belajar. Melakukan sebisa-bisa sekuat-kuatnya apa yang kita tangkap dalam firman itu, apa yang kita mengerti pada saat firman itu disampaikan. Lebih berat saya daripada Anda, ya, lebih berat saya. Makanya berkali-kali saya katakan, kalau saya boleh memilih, saya memilih duduk saja daripada disuruh menyampaikan. Ya, saya milih duduk saja, mendengarkan, menyampaikan itu berat, tanggung jawabnya juga berat, lebih berat daripada Anda. Nah, gituan. Sehingga itulah yang seringkali akar permasalahannya, iman itu tidak bertumbuh. Itulah akar kesulitan, sehingga firman itu tidak menjadi nyata, tidak selesai pada saat kita untuk melakukan. Ya. Jadi menjadi orang baik saja itu belum. Harus menjadi orang baik yang sampai pada tingkat melaksanakan. Menjadi orang yang setia ke gereja, menjadi orang yang baik itu belum cukup. Harus sampai menjadi orang yang melakukan. Kita baca Efesus 6 ayat 8. Efesus 6 ayat 8, demikian firman Tuhan. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, garis bawahi, kalau ia telah dan sudah telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi kapan kita itu mendapatkan upah dari Tuhan? Yaitu setelah kita melakukan yang baik. Sesudah kita melakukan yang baik, baru mendapat upah dari Tuhan. Itu sebabnya saya katakan tadi, menjadi orang
orang baik saja tidak cukup. Menjadi orang yang rajin, yang setia saja belum cukup. Harus disempurnakan pada sampai melakukan sesuatu yang baik. Nah, sesuatu yang baik itu apa saja? Kita manusia diberikan penglihatan. Kita manusia diberikan pendengaran. Kita manusia diberikan perasaan, emosi, hati, dan pikiran. Tentunya kita tahu berbuat baik itu apa? Tahu. Lewat penglihatan kita, lewat pendengaran kita mendengar. Oh, ini ya, aku bisa. Oh, aku melihat. Oh, aku bisa. Oh, aku punya pikiran, bisa. Aku punya emosi, punya perasaan, punya hati. Bisa mengetahui apa perbuatan baik itu, bisa. Gak usah diterangkan, tahu. Nah, itulah yang harus terjadi. Saya tadi mempunyai satu kejadian nyata tentang firman ini. Ya. Semua naik motor, ada orang mau jalan, semua nggak mau berhenti. Nah, begitu saya berhenti, jeret, tangan saya yang gini kan jeret, dan orang itu jalan. Ya itulah mungkin kecil perbuatan baik seperti itu, tapi nggak mudah. Seringkali kita akan urusanmu bisa nyebrang, ya itu urusanmu, bukan urusanku, aku menuju ke sana dan cepat sampai tiba di sana. Nah, mungkin kalau kita mau mengorbankan diri kita sedikit saja untuk orang lain, entah dalam perkara apa, itu tadi hanya contoh saja, entah dalam perkara apa, mengorbankan kepentingan kita, mengorbankan keakuan kita, mengorbankan kenyamanan kita sedikit saja, mungkin itu sudah berbuat baik. Baru kita mendapatkan upah dari itu. Nah, itulah yang harus kita pelajari. Itu yang harus kita kerjakan. Sebab firman itu ditaruh di dalam mulutmu dan hatimu. Di saat kita melihat, di saat kita mendengar, mengerti, merasa di dalam hati dan pikiran kita. Kalau firman itu bekerja, pasti kita dituntut untuk berbuat baik. Asal kita mau mengorbankan diri kita sedikit saja. Ya, kita mungkin kepentingan kita, ya, mengorbankan harga diri kita sedikit. Kita kan harga diri mau. Itulah seringkali menjadi penghambat. Nah, sedikit waktu, ya. Mungkin tentang hal berbuat baik ini saya rasa sudah mengerti. Kita baca tentang mengatakan bahwa perintah itu tidak berat. Ya. Tuhan mengatakan firman-Nya itu tidak berat. Nah, ulangi lagi ke depan. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 3. Ini yang akan memberi kekuatan pada Efesus 6 ayat 8 tadi. 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia dan yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir dari Bapa. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Diulangi lagi, perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, syaratnya untuk mampu menjadi orang-orang yang menerima
firman itu dilakukan dan merasa bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat, maka seseorang ini harus dilahirkan kembali, yaitu dijadikan manusia baru. Selagi kita belum diubah menjadi manusia baru yang sesuai dengan gambarnya, sesuai dengan karakter-karakter Kristus, maka kita tidak akan mampu mengatakan bahwa perintah-perintahnya itu tidak terlalu sukar. Kita harus dilahirkan dulu. Nah, dilahirkan dulu itu kembali memberikan kekuatan pada Efesus 6 ayat 8 tadi, melakukan perbuatan dulu, yaitu dilahirkan mematikan manusia lama dan diubah untuk dilahirkan baru menjadi manusia Kristus. Kalau kita sudah dilahirkan menjadi manusia Kristus, maka Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah merasa berat untuk melakukan ucapannya. Tuhan Yesus tidak merasa berat melakukan firman yang diucapkannya. Jadi tandanya, yaitu inilah tandanya ayat 2, bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, hukum kasih terjadi, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah. Itulah tandanya orang yang dilahirkan baru. Orang yang sudah melakukan perintah-perintah itu tandanya bahwa mereka itu sudah dilahirkan menjadi manusia yang baru, menjadi manusia Kristus, sehingga di dalam melakukan firman itu tidak benar. Karena sifat ilahinya Kristus itu sudah menjadi satu dengan hidup kita. Sehingga apa yang dikatakan di dalam kitab Ulangan tadi, firman itu ada di dalam mulutmu dan ada di dalam hatimu, itu menjadi nyata. Menjadi nyata. Maka di situ kita akan menjadi orang-orang yang baru. Yang baru dan yang lama dah hilang. Mementingkan orang lain itu bisa terjadi. Menghargai orang lain lebih baik itu bisa terjadi. Mengasihi sesama itu bisa terjadi. Mengorbankan emosi kita demi kebaikan orang itu bisa terjadi. Kalau kita sudah dilahirkan menjadi manusia Kristus. Sebelum kita dilahirkan menjadi manusia Kristus, maka firman itu akan tetap menjadi firman yang berat dan tidak akan pernah terlaksana. Nah, itulah sudah kematian kasih Tuhan. Mari pada malam hari ini kita belajar bersama-sama. Saya juga motot, Anda juga motot. Belajar bersama-sama untuk membenahi diri, membawa hidup ini supaya benar-benar kita dilahirkan baru menjadi manusia Kristus yang sanggup untuk melakukan perintah-perintah Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Awal selanjutnya saya serahkan pada Bapak Pendeta Berlis dengan pujian yang sudah saya siapkan. Kita pujikan firman jadi manusia.
setia dalam pintu, kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya, Yesus kaulah juru selamatku. Saya dan Bapak Sutrino tetap berdebat dengan kita dulu. Tinggal Tuhan hariku, kau terang bagi saat gelapku, kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Ampuni kami Tuhan, walaupun kami sudah bertahun-tahun Tuhan mendengarkan firman-Mu, kami seakan-akan berat untuk melakukan segala perintah-Mu Tuhan. Ampuni bagi kami Tuhan, kami mengandalkan kekuatan kami mengandalkan apa yang kami pikirkan Tuhan. Untuk itu Tuhan, ampuni kami pada malam hari ini. Beri kami Roh Kudus untuk menuntun kami, untuk mengurangi kami, agar setiap firman yang kami dengar Tuhan, benar-benar kami merasakan dan untuk melakukan Tuhan. Tuhan, firman-Mu adalah suluh bagi kami, firman-Mu adalah janji bagi kami. Untuk itu Tuhan, kami selalu mohon kekuatan dari Tuhan. Kami mohon turunan dari Tuhan, agar setiap firman yang kami dengar di tempat ini, di luar kami bisa melakukan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kalau pada malam hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa sebenarnya firman-Mu tidak jauh pada kami. Bahkan firman-Mu tidak berat bila mana setiap orang pasrah, setiap orang berharap dan bersatu di dalam nama Tuhan Yesus untuk bisa melakukan firman. Kami yakin bahwa perintah Tuhan adalah perintah yang sudah Tuhan perhitungkan. Tuhan mengetahui kekuatan manusia, Tuhan mengetahui kekuatan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, beri sekali lagi, beri kepada kami kekuatan, beri kepada kami keberanian untuk kami bisa menghindari hal-hal yang tidak Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu. Tuhan, urapi segala persiapan pada saat kami nanti mendengarkan firman-Mu. Seperti ini Tuhan, firman-Mu benar-benar menjadi berkat bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Inilah doa kami, inilah sembahyang kami. Semuanya kami alaskan dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan sesembahan kami. Haleluya. Amin. Silakan untuk mengganti.
Tidak ada pembahasan lain, saya undang semua boleh berdiri. Kita pujikan satu pujian sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba yang sudah melayani pekerjaan malam ini. Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, serta tuntun dan bimbinglah mereka, supaya tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membuat nama-Mu dipermuliakan.
rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu. Tidak ada rumah tangga anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah, mulai dari pelajaran saya perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan dari anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya, dan boleh menjadi berkat di dalam setiap pergaulannya. Bagi jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi sertai kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan